Bismillahirrahmanirrahim. Ya idza an'ama 'alaika bi ni'matin fashkurhu wa la tatakabbar khalqihi. Di bab kita sekarang membahas tentang sikap kita sebagai orang mukmin, pemberian Allah. Yang pertama, idza an'amallahu 'alaika, jikalau Allah memberikan kenikmatan kepadamu, binikmatin, dengan suatu kenikmatan, fashkurhu, maka yang pertama hendaklah mensyukurinya, ya, mensyukurinya, karena syukur itu merupakan salah satu pintu keberkahan, ya, keberkahan terhadap pemberian Allah. Dalam Quran sebutkan la in syakartum la azidannakum, jikalau kalian bersyukur, ya, la azidannakum, saya akan kutambahkan keberkahan. Berkah itu maknanya ziyadah al khair, bertambah kebaikan, ya, bertambah kebaikan. Maka ketika dikaruniai oleh Allah, idza an'amallahu 'alaika bi ni'matin fashkurhu, yang pertama adalah mensyukurinya, agar pemberian Allah itu berkah. Sebab kalau kita tidak mensyukurinya, maka sebaliknya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kita mengkufuri maka nikmat itu akan dicabut oleh Allah, ya, diganti dengan azabnya. Yang kedua, wala tatakabbar, dan janganlah kamu takabur, sombong, ala khalqihi, terhadap makhluknya. Jadi jangan sombong, begitu diberikan kenikmatan oleh Allah, ya, terus kita berlaku sombong. Dan itu satu kebiasaan biasanya ada dalam diri manusia. Kalau sudah mendapatkan kelebihan, ya, dibandingkan dengan yang lain, satu kenikmatan atau kekayaan, maka dia sombong. Maka ini dilarang, wala tatakabbar ala khalqihi, janganlah kamu sombong terhadap makhluknya, makhluk Allah. Fa innal ladzi, maka sesungguhnya alladzi wahabaka, yang memberikan kepadamu hadihin nikmah, yaitu nikmat ini, siapa itu? Allah. Qadirun, berkuasa, ala salbiha minka, ya, atas mencabutnya kenikmatan itu, minka, darimu. Hati-hati, ya, kalau Allah sudah memberikan karunia kenikmatan kemudian kamu sombong, diingatkan, fa innal ladzi wahabaka ala hadhihi ni'mati, sesungguhnya zat yang memberikanmu hadhihi nikmat ini, qadirun ala salbiha minka, berkuasa untuk menariknya, mencabutnya, ya. Kalau dicabut gara-gara kesombongan kita, biasanya akhir daripada kesombongan itu kebinasaan. Maka janganlah berbuat sombong kalau dikatakan kelebihan oleh Allah, ya. Misalnya dikasih kenikmatan ketampanan, sombong. Dikasih kenikmatan kecantikan, ya, dikasihkan kekayaan, sombong terhadap makhluknya. Maka hati-hati,
diingatkan di sini, fa innal ladzi wahabaka hadhihi ni'mata qadirun ala salbiha minka wa innal ladzi harama ghairaka, dan sesungguhnya orang yang terhalang selainmu qadirun, Allah pun juga berkuasa ala i'ta'ihi, untuk memberikannya difa, berlipat, ma'atoka, terhadap apa yang diberikan kepadamu ya. Jadi di samping yang pertama tadi Allah berkuasa untuk mencabut pemberian yang diberikan kepadamu, juga ingat bahwa Allah pun juga mampu berkuasa memberikan berlipat-lipat kepada orang yang terhalang, yang kamu sombongi itu ya. Jadi oleh karena itu janganlah sombong, fala tatakabbar, jangan sombong. Itu sifatnya orang mukmin itu sederhana, tawadhu, rendah diri gitu ya terhadap pemberian Allah. So kalau menyombongkan itu bisa menimbulkan penyakit hati kepada orang yang melihatnya ya. Sakit hati akhirnya, sudah menderita melihat ada memamerkan kekayaan tambah sedih ya. Maka jangan ya sebagai seorang mukmin. Fala tata'arrad li ghadabillah, maka janganlah kamu ya berani-berani untuk menentang li ghadabillah, kemurkaan Allah. Janganlah kamu berani-berani menentang kemurkaan Allah Ta'ala bitakabburi, dengan takabbur ala khalqihi, terhadap makhluknya. Fa innallaha la yuhibbul mutakabbirin, sesungguhnya Allah tidak suka, tidak senang kepada orang-orang yang takabur ya. Allah tidak suka kepada, kalau sudah tidak disukai itu adab sudah ya, kalau Allah tidak suka pada kita. Ya bunayya, wahai anakku, la yahmilannaka guru bima atakallah, janganlah menjadikan kamu al-ghurur, tipu daya terhadap yang diberikan oleh Allah padamu, ala nisyani ubudiyatika limaulaka, yang menyebabkan kelalaian beribadahmu kepada Tuhan ya. Jadi dikasih Allah kenikmatan malah lalai ya, malah lalai. Saatnya ibadah malah nggak ada di luar masjid ya. Saat dipanggil adzan sholat malah nggak berada, malah bisnis, malah mencari kekayaan ya, menuruti kesenangan. Jangan ya. Jadi ini jangan sampai pemberian Allah itu justru malah melalaikan kita, karena kita terlalu hubud dunia, terlalu senang terhadap dunia. Melalaikannya bisa juga bukan tidak sholat, melainkan dalam sholatnya juga bisa lalai. Dari sejak Allahu Akbar sudah nggak ingat Allah, ingat yang nangis, sampai dengan rukuknya, sujudnya nggak ingat Allah ya, nisyan pada Allah, lupa pada Allah, sampai dengan salam lupa, yang diingat-ingat malah yang lain. Pernah nggak? Pernah ya? Sering. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah ya, malah lalai. Kita upayakan kita senantiasa ingat kepada Allah. Maka la yahmilannakal ghurur bima a'taqallahu ala nisyan biyadika limaulaka wa innaka, dan sesungguhnya
ya, kamu wahidun, satu min makhlukati, dari makhluknya. Kita ini cuma bagian kecil dari makhluk Allah, maka jangan sombong. Kita ini hanya sebagian daripada makhluk Allah. Wa innaka wahidun min makhluk. Kita ini hanya satu di antara makhluk Allah. Dan keberadaan kita itu ada waktunya, ada batasnya. Ya. Bisa lama, bisa pendek. Wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardalil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Itu terdapat di dalam surat Al-Hajj. Di antara kalian itu ada yang diwafatkan Allah dalam usia muda. Ada teman-teman sudah meninggal? Ada. Ya. Jadi ternyata masa kita di dunia itu enggak sama. Ada yang masih muda diwafatkan oleh Allah. Wa minkum may yuraddu ila ardalil umur. Dan sebagian kalian panjangkan umur sampai ardalil umur, umur ardal. Umur ardal itu apa? Umur pikun. Umur pikun itu apa? Likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Sudah hilang pengetahuan yang sudah dimilikinya, lupa semua. Bahkan kadang-kadang sama suaminya atau istrinya lupa, sama anaknya, kamu siapa anaknya, ya. Padahal anaknya. Kemarin ada yang cerita yang menyumbang itu, ya, yang menyumbang air, ya, sumber air kemarin, semua perangkat disumbang dari awal sampai akhir. Cerita ibunya sudah umur 80 tahun, 87 tahun, udah mulai pikun, nggak mengenal dirinya sebagai anaknya. Kamu siapa? Itu namanya ardalil umur pikun. Kaila ya'lamu min ba'di ilmin syai'a. Ya, anaknya sendiri nggak tahu. Jadi itu menjadikan satu asbab juga, ya. Maka diingatkan oleh Allah, wa innaka wahidun min makhlukati, kamu ini hanya sebagian dari makhluk, satu di antara makhluk Allah. Makhluk Allah itu banyak, ya. Di seluruh langit dan bumi, dari awal sampai akhir semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengagungkanlah Allah, ya. Nggak pantas kita menyombongkan diri, gitu. Kita ini nggak ada apa. Kita ini sebagai makhluk yang punya banyak keterbatasan, nggak bisa melihat jauh, ya. Hari esok aja kita nggak tahu. Kamu tahu nggak besok apa yang terjadi? Dan di rumah nggak ada yang tahu. Maka kelemahan kita, ya. Jadi kelemahan, maka kita perlu petunjuk Allah. Petunjuk Allah dalam mana? Dalam Quran, ya, dalam Quran. Allah, bagaimana urusan dunia, urusan akhirat ditunjukkan oleh Allah Quran. Maka kita, masya Allah, mulia sekali kita menghafal Quran, petunjuk Allah, ya. Itu ya. Wa innaka wahidun min makhlukatihi la fadla laka, tidak ada keutamaan bagimu ala ahadin minhum, ya, atas satu di antara mereka, indallah, di sisi Allah. Jadi nggak ada keutamanya, illa, kecuali bertakwa, kecuali dengan takwa. Nah, baru muncul keutamaan di sisi Allah kita takwa, ya, muncul keutamaan sebagaimana ayat tersebut dalam surat Al-Hujurat, ya, sebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya, terdapat dalam surat Al-Hujurat ya. Surat Al-Hujurat sebutkan ya ayyuhan nas, wahai manusia ya. Nanti sambil belajar memahami makna, mentadaburi ayat-ayat Allah supaya faham menjadi ya. Jadi sebutkan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kitabnya kepada manusia. Inna khalaqnakum, kami menciptakan kalian ya, min dzakarin wa unsa, min dzakarin jadi jenis laki-laki, wa unsa dan perempuan, wa ja'alnakum dan kami menjadikan kalian syu'uban berbangsa-bangsa, wa qabaila dan bersuku-suku, li ta'arafu untuk saling ta'aruf, saling mengenal ya. Jangan berbuat permusuhan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan ya, itu apa, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu apa, li ta'aruf, untuk saling kenal mengenal satu sama lain ya. Disebutkan di sini inna akramakum, sesungguhnya akramakum, orang yang paling mulia di antara kalian itu, indallah, di sisi Allah, atqakum, orang yang paling takwa. Jadi bukan gantengnya, bukan kayanya, bukan kedudukan jabatannya ya, bukan yang lainnya, melainkan siapa yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, orang yang paling takwa di antara kalian. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha teliti ya terhadap semua makhluknya ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa kita semua itu pada dasarnya tidak ada apa-apanya kecuali ya ketakwaan, itulah menjadi kemuliaan di sisi Allah. Ayo kita hafal ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim sampai di ayat ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Sekali lagi sambil ini bil ghaib. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa inna khalaqnakum min
ghafur. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya dihafal nanti di kamar ya. Intinya sikap sebagai seorang mukmin dalam kajian malam ini, yang pertama, ketika diberikan nikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, mensyukuri, ya, faskurhu, bersyukurlah terhadap apa yang diberikan oleh Allah. Ucapkan alhamdulillah, terus dipergunakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanah Allah. Yang kedua apa? Wala tatakabbar ala khalqi. Jangan takabur, ya. Kalau kamu takabur dengan apa yang diberikan oleh Allah, Allah mudah mencabutnya lagi, ya. Allah sangat mudah bisa memberikan yang lain berlipat-lipat dibandingkan dengan apa yang kita punya, yang diberikan oleh Allah. Yang ketiga apa? Jangan melalaikan ya kepada Allah Subhanahu, malah dikasih uang, dikasih harta, dikasih kekayaan, kasih kelebihan jabatan, malah justru jauh dari Allah. Jangan. Yang keempat, Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa kita semua itu hanya salah satu di antara makhluknya, dan semuanya tidak apa-apanya di sisi Allah kecuali orang-orang yang bertakwa, ya. Allahu a'lam bishawab.